Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Tadi kegiatannya apa sebelum pelajaran Ibu? Hari ini berangkat semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang hadir. Berapa yang tidak hadir, Mas? Prestasi dapat ditingkatkan. Yang keempat, agar kalian semua mampu memiliki motivasi dan komitmen untuk menerapkan strategi belajar yang efektif. Dan yang terakhir, agar kalian mampu merancang dan menerapkan rencana aksi pribadi untuk meningkatkan prestasi belajar. Oke. Jadi sudah tahu ya topiknya apa, tujuannya apa. Nah, sebelum Ibu mulai untuk menjelaskan materinya, Ibu ingin tahu dulu sih seberapa paham teman-teman tentang prestasi belajar. Maka dari itu Ibu akan memberikan lembar instrumen awal. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya cuma iya atau tidak. Silahkan diisi dulu nama dan kelasnya. Oke, semuanya sudah dapat lembar instrumennya? Sudah. Silakan diisi namanya, nama lengkap, kemudian kelasnya kelas berapa? 72. Diisi yang instrumen awalnya saja. Ada 7 pernyataan. Misalnya nomor 1, saya ingin sukses dalam belajar. Menurut kalian pernyataannya iya atau tidak? Nah, nanti silakan di checklist. Menurut pemahaman kalian masing-masing, tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah, semua jawaban yang benar karena itu pemahaman awal kalian. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Checklist saja ya nak, yang ini.
Katakan pada diri kalian yang hari ini sedang belajar, katakan bahwa saya bisa, saya mampu, dan saya akan berusaha untuk menjadi anak yang baik, anak yang belajar dengan sungguh-sungguh, agar saya bisa meraih prestasi dan kesuksesan di masa depan. Saya yakin, saya bisa, saya mampu, dan saya mau berusaha. Bismillah, saya jadi orang yang sukses. Silahkan buka mata dan turunkan tangannya. Gimana, sudah lebih rileks dan termotivasi belum? Biar lebih semangat lagi, boleh berdiri dulu. Boleh berdiri. Boleh berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Ayo para laki-laki yang ganteng-ganteng, silahkan berdiri terlebih dahulu. Oke, dengarkan. Halo. Mulutnya diam, perhatikan ke depan. Jadi ice breakingnya ibu contohkan terlebih dahulu. Jadi nanti ikutin kata-kata dan gerakan ibu. Ini nanti seperti senam ya. Jadi gak tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu bergoyang. Ya, oke, bisa ya? Coba ya, kita coba dulu. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu bergoyang. Oke, sekarang kalau gerakannya sudah bisa, mulutnya juga sambil berbicara. Ngomong buka tutup gitu ya. Yuk kita ulangin. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil bergoyang. Oke, beri tepuk tangan kepada kita. Oke, sudah siap ya buat belajar? Sudah panas badannya? Sudah. Jadi, teman-teman semuanya, ada data menarik. Ternyata prestasi Indonesia di bidang literasi membaca dan juga matematika itu masih sangat rendah. Dari 81 negara, ternyata Indonesia itu peringkat ke-70. Nah, ini masih sangat rendah, maka perlu adanya peningkatan prestasi di bidang literasi atau membaca dan juga matematika. Nah, menurut teman-teman, apa yang membuat kalian kesulitan belajar di kelas? Takut untuk menjawab, takut untuk bertanya. Ada lagi? Tidur di kelas. Ada lagi? Mengantuk. Apa lagi? Mainan. Apa? Mainan di kelas saat ada pelajaran. Ada lagi?
kesehatan fisik. Kira-kira kalau kita kondisi fisiknya sehat, belajarnya fokus atau tidak? Kalau sakit, fokus atau tidak? Jadi mempengaruhi atau tidak? Kemudian di keluarga, ketika suasana rumahnya berisik, banyak orang ngobrol, ada orang yang nonton TV, tapi kita masih belajar, fokus atau tidak? Kalau suasananya nyaman, tentram, bisa fokus atau tidak? Kemudian di sekolah ada sarana, kalau sarananya mendukung, misalnya kita hari ini pakai IFP, pakai TV besar, kira-kira senang atau tidak? Nah itu contohnya yang mempengaruhi prestasi belajar karena kita semangat belajar. Jadi kita belajarnya dengan sungguh-sungguh sehingga prestasi belajar kita bisa meningkat. Selanjutnya, membangun pola pikir growth mindset. Growth mindset itu apa? Pola pikir bertumbuh. Ya, pola pikir bertumbuh itu adalah pola pikir positif ketika seseorang yang awalnya tidak bisa menjadi mau bisa. Karena apa? Otak kita itu seperti plastisin, teman-teman. Bisa kita bentuk sesuai apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Misalnya pemikiran tertutup. Contohnya, aku memang tidak bisa matematika. Kalau bahasanya diubah, matematikaku belum bagus. Aku akan terus berlatih. Mana yang lebih baik? Tumbuh berarti grow mindset. Kira-kira dari teman-teman memilih pemikiran fixed mindset atau grow mindset? Kalau ibu katakan ibu tidak bisa mengajar, berarti itu grow mindset atau fixed mindset? Kalau ibu mengatakan ibu bisa mengajar dan ibu mau belajar untuk bisa mengajar, jadi tahu ya perbedaan fixed mindset dan juga grow mindset. Berarti kalian jangan pernah mengatakan aku tidak bisa, katakanlah aku pasti bisa. Kemudian ada strategi belajar yang efektif. Strategi belajar yang efektif yang pertama ada apa? Lingkungan belajarnya harusnya nyaman. Misalnya di kelas ada sampah, berarti harus dibuang terlebih dahulu, dibersihkan. Kemudian yang kedua, prioritaskan pembelajaran rumah. Di sini pelajaran yang paling sulit apa? Apa yang belajar paling sulit? IPA. Nah, jadi misalnya ada pelajaran IPA dan juga bahasa Indonesia yang dikerjakan, berarti IPA terlebih dahulu. Karena apa? Ketika energi kita masih banyak, kita bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi kerjakan dulu yang paling susah, kemudian istirahat dan kerjakan yang mudah. Kemudian yang ketiga, catat dan rangkum materi. Ketika kita mendapatkan penjelasan materi, ketika kita mencatat dan menulis ulang dengan bahasa sendiri, kita akan mudah mengingat. Betul apa betul? Kemudian yang keempat, aktif bertanya dan berdiskusi. Dan yang selanjutnya yaitu kelola waktu dengan jadwal. Jadi di sini siapa yang punya jadwal belajar? Siapa yang punya jadwal belajar? Ada? Belum ada? Nanti pulang sekolah berarti harus bikin jadwal belajar. Jadi di sini ada jadwal belajar, harus dibagi jadwal belajarnya berapa jam, istirahatnya berapa jam, mainnya berapa jam, kemudian memberikan reward atau hadiah ketika mencapai prestasi, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di sini punya HP Android atau Apple? Ya. Ada yang bisa pakai AI? Nah, kalau ngerjain soal pakai AI atau tidak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Sebenarnya boleh nggak sih Bu kita pakai AI? Sebenarnya ketika kita memanfaatkannya dengan positif itu boleh. Tetapi misalnya kita jawaban dari AI, berarti kita harus pahami dulu, kemudian kita tulis ulang dengan pemikiran kita dan bahasa kita sendiri. AI atau YouTube atau
dan mau belajar. Coba dibaca bareng-bareng. Prestasi kuncinya apa? Belajar dengan dapat mengelola waktu, menerapkan dan paham. Oke, selanjutnya kita akan menonton video. Silakan disimak videonya. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Kamu kenapa? Saat ulangan hari yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke, sudah menonton videonya. Dari video ini tadi, apa yang kalian tangkap? Si Amir ini tadi kenapa? Males belajar. Kemudian main game, WhatsAppan, tidur sampai jam 5. Kira-kira itu faktor yang menghambat prestasinya si Amir dari diri Amir sendiri atau dari luar? Dari dalam diri, berarti internal. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup, silakan bagi kelompok. Ibu ingin membagi kelompok menjadi 4 atau 5 ya? 5 kelompok, masing-masing 7 orang. Silakan membentuk lingkaran bersama kelompoknya. Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Silakan duduk berkelompok semuanya. Kursinya di bawah nggak apa-apa.
Hasil kerja. Hasil jawab hambatan belajar, malas mengerjakan tugas belajar. Kedua, main game sampai larut malam. Ketiga, tidak mendengarkan guru saat sedang berbicara atau menjelaskan. Strateginya gimana, Nak? Dua strategi belajar. Satu, rajin mengerjakan tugas. Dua, main sebenarnya. Tiga, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan. Nama kelompoknya siapa saja? Nama kelompok pertama Satria, dua Abimanyu, tiga Aikal, empat Kevin, kelima Kendro, enam Hamsa, tujuh Apiki, delapan Nopal. Beri tepuk tangan kepada nomor 1. Bagus sekali ya. Jadi contoh hambatan dan contoh strateginya cocok atau tidak? Cocok. Bagus, berarti betul. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah? Maju ke depan, Nak. Satu lagi. Setelah itu boleh yang lain sambil berbicara. Ya, nggak apa-apa, Iksan itu Iksan. Yang dua megang kunci yang satu baca. Yuk, jangan tutupin, jangan sampai dari sini. Yuk, baca, Mak. Hambatannya ada apa aja, Nak? Oke, mantap. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Cocok tidak jawabannya? Cocok, masuk, bagus. Oke, boleh kembali ke kursinya, Mas? Baik, tadi perwakilannya, perwakilannya sudah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang belum selesai, boleh diselesaikan terlebih dahulu. Tapi Ibu pengen satu perwakilan kelompok maju ke depan. Satu, boleh siapa aja, satu perwakilan dari kelompok maju ke depan. Kita akan bermain kuis. Yuk, maju. Coba sini, kumpul dulu sama Ibu sini. Ini ada kartu kuis. Nanti teman-teman silakan bantu temannya untuk menjawab. Jadi nanti setelah dapat kartu kuis ini, kumpul lagi sama kelompoknya, lalu tunjuk tangan yang udah tahu jawabannya, cepet-cepetan.
mindfulness atau napas dalam, lalu belajar